Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersua di channel Guru Mande. Dan seperti biasa ya, ataupun kita masih melanjutkan pembahasan mengenai single salary. Dan ini sebuah kebijakan yang patut kita nantikan. Dan sekaligus itu menimbulkan dua pertanyaan ya. Yang pertama, apakah benar single salary ini akan diberlakukan? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau iya, kapan itu akan diberlakukan dan apakah dengan sistem ini akan menjadikan ASN itu atau PNS itu sejahtera atau sebaliknya. Nah, dari kita sebelum kita tahu ya, atau sambil menunggu kepastian dari penerapan single salary ini, ada baiknya kita mengeksplor lebih jauh tentang apa itu single salary, dan sekarang kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip dari single salary ini. Selamat menyaksikan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas ya, memaparkan bahwa prinsip-prinsip esensial yang akan membimbing pelaksanaan gaji tunggal atau single salary bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Salah satu prinsip utama yang diadopsi adalah ekuitas, baik itu secara internal maupun eksternal. Menurut PLT Sekretaris Kementerian PPN Bappenas, Pak Taufik Hanafi, prinsip ekuitas ini bersandar pada equity teori, di mana kompensasi untuk pekerjaan yang setara di berbagai organisasi harus seragam. Kata beliau, kompensasi untuk pekerjaan yang sama di organisasi yang berbeda itu harusnya sama. Nah, konsep ini, kata beliau, bukan semata-mata berasal dari pemikiran lokal, melainkan hasil studi banding dengan Singapura dan Malaysia. Kedua negara ini dianggap memiliki praktik terbaik dalam pemberian remunerasi, fokus pada keadilan internal dan eksternal, tanggung jawab, risiko jabatan, serta kinerja. Dalam konteks kesetaraan, prinsip single salary mengusung ide rata-rata sistem gaji ASN yang harus setara, tanpa diskriminasi antara kementerian dan juga lembaga, dan mematuhi prinsip ekuitas atau kesetaraan tadi ya. Prinsip kompetensi menjadi aspek kedua dengan penggajian berdasarkan kompetensi, pengalaman, tingkat pendidikan, tanggung jawab, dan juga prestasi. Penggunaan prinsip kelayakan menjadi langkah ketiga dengan sistem penggajian yang mencerminkan standar hidup menengah ke atas dan juga memastikan cukupnya dana untuk pendidikan. Keempat, prinsip kesejahteraan setelah purna tugas. Ini menekankan perlunya menjaga kesejahteraan PNS setelah pensiun, termasuk manfaat kesehatan dan juga dukungan program purna tugas. Terakhir, prinsip yang kelima adalah persiapan purna tugas yang mencakup opsi tabungan pensiun atau investasi sebagai pelengkap jaminan pensiun ASN. Pak Taufik Hanafi juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip ini akan menjadi panduan untuk implementasi single salary yang saat ini sedang dijabarkan dengan memanfaatkan data dari ASN, Bappenas, BKN, dan juga kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi. Pak Taufik menegaskan bahwa skema single salary ini akan segera dijalankan seiring masuknya konsep ini dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau dikenal dengan RPJPN 2025 sampai 2045. Skema ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, serta tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga dan juga tunjangan beras. Dalam RPJPN, single salary dianggap sebagai bagian krusial dari manajemen ASN yang akan menjadi perubahan besar, sangat strategis, dan juga menentukan arah transformasi lainnya. Penerapan single salary bukan hanya sebagai reformasi gaji, tapi juga sebagai elemen strategis dalam manajemen ASN yang efisien. Sudah termasuk dalam dokumen RPJPN 2025-2045 ya, yang seperti tadi disebutkan. Ini menegaskan peran kunci dalam
transformasi nasional. Apa sih gitu, tantangan dan juga harapan dari pelaksanaan single salary ini? Nah, meskipun besaran gaji ASN di Indonesia itu diakui sebagai yang paling rendah di Asia Tenggara, perubahan ini diharapkan memberikan dorongan positif, terutama bagi generasi muda. Perhatian khusus diberikan pada kesehatan ASN yang terkait dengan target-target kinerja lingkungan kerja yang ambisius. Sahabatku, transformasi gaji PNS dengan prinsip single salary ini mencerminkan langkah maju ya, di Indonesia menuju manajemen ASN yang lebih adaptif dan akuntabel, dengan fokus pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Ya, tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan memberikan apresiasi yang setara untuk semua ASN di negeri ini. Ya, demikian Bapak Ibu yang saya hormati tentang 5 prinsip dari penerapan single salary. Dan sebelumnya mohon maaf ya, karena pengambilan video ini di luar ya, jadi banyak suara yang bisa masuk ke rekaman ini. Tapi mudah-mudahan ini tidak menghilangkan esensi yang kita bahas, yaitu tentang 5 prinsip single salary, dan ini sebagai panduan ya, panduan bagi implementasi program ini atau kebijakan ini di masa yang akan datang ketika single salary ini benar-benar diterapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.